Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Suryani dari kelas D dengan NPM 19161. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari rangkuman buku Hukum Islam 2 yang terdiri dari 4 bab. Sebelumnya saya akan menjelaskan bab 1 mengenai pokok-pokok hukum Islam. Sebelum mengetahui pokok-pokok hukum Islam, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari hukum Islam terdahulu. Pengertian hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan atau perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dengan seluruh aspeknya. Yang kedua, ada pengertian syariah, fikih, dan konon. Syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Yang kedua adalah fikih. Fikih adalah dugaan kuat yang diciptakan oleh mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum. Dan yang ketiga adalah konon. Konon merupakan undang-undang, berarti konon adalah kumpulan undang-undang yang dibuat oleh manusia yang dikemas untuk perkara tertentu untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam. Yang ketiga ada ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Lalu ada subjek hukum Islam. Subjek hukum Islam adalah penyandang hak dan kewajiban. Siapa sih subjek hukum Islam? Subjek hukum Islam adalah manusia. Lalu ada objek hukum Islam. Mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan orang mukallaf terkait dengan titah syar'i yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, atau memilih antara keduanya. Lalu hukum Islam mempunyai prinsip. Hukum Islam mempunyai 7 prinsip, yaitu tauhid, tolong-menolong, keadilan, persamaan, toleransi, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemerdekaan atau kebebasan. Selain itu, hukum Islam pun mempunyai tujuan. Hukum Islam memegang 5 tujuan, diantaranya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Selain itu, hukum Islam pun menganut asas-asas. Asas-asas yang dianut oleh hukum Islam yaitu ada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Lalu ada karakteristik dan etika hukum Islam. Bagaimana sih karakteristik dan etika hukum Islam? Hukum Islam mencakupi tentang saling tolong-menolong, beribadah, zakat, saling melengkapi, tentang hubungan manusia sama manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Selain itu, hukum Islam mempunyai kaidah-kaidah. Kaidah adalah aturan dalam Islam. Maka dari itu, hukum Islam mempunyai kaidahnya ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijtihad, dan terakhir adalah perkataan sahabat. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sebelum mengetahui sumber hukum Islam itu ada apa aja, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal atau pangkal pengambilan keputusan dalam menentukan hukum syariah sehingga sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah Nabi yang dijadikan acuan atau pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dipindahkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang mempunyai kaitannya dengan hukum. Lalu ada ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad diambil apabila suatu aturan tidak ditemukan di As-Sunnah dan di Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai sejarah, pertumbuhan, dan perkembangan hukum Islam. Yang pertama ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini beliau memakai metode yang terbaik, yaitu metode otentik, yakni metode perbandingan langsung antara semua ayat-ayat yang ada sangkut pautnya dengan yang lain, dengan persoalan masalah yang dibicarakan mengenai perkawinan, warisan, dan sebagainya. Lalu ada masa sahabat. Masa sahabat ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya ada masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan.
Pada masa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis suci Islam. Muncul berbagai teori yang dianut oleh umat Islam sampai dengan sekarang. Lalu ada masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tetapi mereka hanya sekedar meneruskan pendapat-pendapat yang telah ada mazhabnya masing-masing. Yang terakhir ada masa kebangkitan kembali. Pada masa ini ada seseorang yang bernama Al-Ghazali berpendapat bahwa agar umat Islam dapat maju kembali, maka penyebab utamanya itu dalam hal peperangan barat harus dilenyapkan. Maka dari itu Al-Ghazali mengeluarkan ide monumentalnya yang sangat terkenal sampai dengan saat ini yang dipakai, yaitu persatuan hukum Islam. Dan yang terakhir kita masuk ke bab 4 mengenai hukum Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia melalui 5 jalur. Ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, dan jalur kesenian. Lalu ada hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat di Indonesia telah diakui oleh ahli hukum Belanda bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum Islam di Indonesia telah dijadikan sumber langsung tanpa melalui hukum adat. Lalu yang terakhir ada pengaturan hukum Islam di Indonesia. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridisnya. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataan yang lebih konkret, terdapat produk perundang-undangan yang secara formil maupun material, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang wakaf. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil rangkuman buku hukum Islam 2. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.